Halo, selamat datang di channel Kisah-Kisah. Kenapa air laut asin? Pertanyaan ini selalu teman-teman pikirkan setiap kali bermain dan berenang di pantai. Air laut yang tidak sengaja masuk ke mulut, jika dirasakan pasti terasa asin. Padahal ketika berenang di sungai atau danau, rasa airnya biasa saja dan terasa segar. Bukannya air dari sungai juga nantinya akan mengalir ke laut. Jadi, kenapa air laut justru berubah jadi asin? Yuk sekarang kita bahas kenapa air laut rasanya asin. Kandungan mineral terlarut dalam air hujan. Seperti yang teman-teman ketahui tentang siklus air atau hidrologi. Mulai dari turunnya hujan dari awan ke permukaan bumi. Lalu, air dialirkan ke laut melalui sungai serta mengalami penguapan kembali. Air hujan yang turun ke permukaan bumi mengandung beberapa karbon dioksida terlarut dari udara di sekitarnya. Akibatnya, air hujan mengandung zat asam karena adanya asam karbonat yang sifatnya mengikis bebatuan. Sehingga nantinya air hujan yang jatuh ke permukaan membawa mineral dan garam dalam keadaan terlarut menuju sungai yang aliran airnya berakhir di lautan. Larutan mineral dan garam sebagian akan dimanfaatkan oleh organisme laut agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Tapi karena hanya sebagian yang digunakan, mineral dan garam tersebut lama-kelamaan terus menumpuk dan konsentrasinya tinggi. Perlu teman-teman ketahui, mineral yang paling banyak dilarutkan oleh air hujan hingga berakhir di laut ini adalah klorida dan natrium. Jadi, hampir 90% bagian air laut mengandung klorida dan natrium. Itulah penyebab kenapa air laut jadi asin. Kandungan mineral yang berasal dari dasar lautan. Perlu kamu tahu, air laut selain mengandung mineral dan garam yang berasal dari air hujan yang dialirkan sungai, juga mengandung mineral dan garam yang berasal dari dasar lautan. Hal ini karena di dasar lautan ada retakan atau ventilasi hidrotermal yang mengeluarkan panas bumi dan memanaskan air lautan. Biasanya retakan ini letaknya di sekitar area vulkanis bawah laut, yaitu di mana lempeng tektonik bergerak. Tepatnya di punggung tengah samudera atau rangkaian gunung berapi bawah laut. Dari sanalah mineral terlarut berasal dan menyebabkan air laut jadi asin. Air laut yang masuk ke dalam celah retakannya jadi panas dan melarutkan mineral. Lalu, air laut tersebut dikeluarkan kembali dari retakan sehingga mengalirkan mineral ke laut. Proses yang lama dan berulang-ulang ini dapat membuat air laut lama-kelamaan asin karena penumpukan mineral. Gunung berapi bawah laut yang meletus juga dapat melontarkan sejumlah mineral yang membuat air laut jadi semakin asin. Pengaruh suhu. Suhu di setiap wilayah berbeda-beda dan juga memengaruhi kadar garam dalam air laut. Misalnya, di daerah yang lebih panas, maka penguapan air lautnya tinggi. Akibatnya, kadar garam di air laut semakin tinggi dan menyebabkan air laut jadi asin. Begitu juga sebaliknya. Jika suatu wilayah suhunya lebih rendah, maka penguapan air lautnya tidak tinggi. Kandungan garam pada lautnya pun tidak terlalu tinggi. Jadi, kadar keasinan setiap laut di berbagai wilayah bisa berbeda-beda tergantung pada kandungan garamnya. Bahkan, karena penguapan yang tinggi di sekitar Laut Tengah dan laut terbesar di dunia yaitu Laut Kaspia mempunyai kadar garam yang sangat tinggi. Itulah
kenapa air laut rasanya asin. Mulai dari mineral dan garam terlarut yang di bawah air hujan, hingga pengaruh suhu yang membuat penguapan air laut semakin tinggi. Terima kasih sudah menonton. Support channel ini dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!